إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang saya hormati dan saya muliakan. Di dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya dari Abu Barzah Al-Aslami dan juga datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi fima amila bih." Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Pertama, tentang umurnya di mana dihabiskan. Kemudian yang kedua, tentang usia mudanya di mana dia usangkan. Kemudian yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan di mana dia belanjakan. Kemudian yang keempat, tentang ilmunya, pengetahuannya, bagaimana dia beramal dengannya. Hadis yang mulia ini adalah salah satu dari hadis Rasulullah SAW yang memperingatkan seluruh kaum muslimin dan muslimat akan hakikat dari kehidupan dan mengingatkan akan sebuah perkara yang seluruh dari kita pasti akan melaluinya, tak senang maupun tidak senang, pasti akan mendapatinya dan menjalaninya. Semua dari kita akan dibangkitkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pada hari ini berada di awal-awal bulan Muharram. Demikianlah telah berlalu bersama kita hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus bergulir dengan cepatnya tanpa henti. Dan seluruh hal ini ada konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan dan harus kita siapkan jawabannya tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala Rasulullah SAW mengingatkan, la tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamah, tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat.
mengingatkan kita akan hari kiamat. Hari yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun." Takutlah kalian kepada suatu hari yang seluruh dari kalian akan dikembalikan kepada Allah pada hari itu. Kemudian setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan perbuatannya dan mereka tidak akan dizalimi. Sebuah hari yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apa saja dari amalan yang dilakukan oleh manusia dia akan dapatkan pada hari itu. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Hari tatkala setiap jiwa akan mendapatkan amalan kebaikan yang dia lakukan akan hadir di depannya, demikian pula amalan kejelekan. Dan dia sangat berharap andai kata ada pemisah antaranya dan antara hari tersebut. Sebuah hari yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, "Wa nada'u al-mawazin al-qisṭa li yawm al-qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'an, wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin." Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi. Walaupun amalannya hanya sebesar biji khardal yang kecil, kami akan datangkan hal tersebut dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menghisab. Sebuah hari, siapa yang merugi pada hari tersebut, maka jangan dia menyesali kecuali dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa wudi'al kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan diletakkanlah kitab yang mencatat amalan. Maka engkau melihat orang-orang yang bergelimang dosa, mereka sangat sedih dengan apa yang mereka dapatkan, sangat khawatir, dan mereka berkata, "Wahai betapa celakanya kami, kitab apa ini? Tidak ada yang kecil, tidak pula yang besar, kecuali semuanya tercatat dengan sangat detailnya di dalam kitab tersebut. Dan Rabbmu sama sekali tidak akan menzalimi seorang pun." Maka ini adalah sebuah hakikat yang kita semua berjalan kepadanya, menuju kepadanya. Hari ini kita akan kembali, atau besok, atau lusa, yang jelas dia adalah sebuah hari yang semua dari kita pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld, afa in mitta fa humul khalidun, kullu nafsin dha'iqatul maut." Dan kami tidak pernah menjadikan hari sekalan untuk seorang manusia pun sebelummu. Nah, apabila engkau mati, engkau meninggal, wahai Muhammad, apakah mereka akan kekal? Kemudian Allah menyatakan setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada." Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat ada ajalnya. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak akan mampu mengedepankannya walaupun sesaat, dan tidak pula mampu untuk memundurkannya.
Iya. Ini dari sebuah hakikat di dalam kehidupan yang hendaknya senantiasa kita ingat. Kita ingat bersama hari-hari yang berlalu. Dan di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita akan 4 pertanyaan yang hendaknya kita siapkan jawabannya. Dan di dalam kehidupan kita amalan apa saja yang kita lakukan, hendaknya kita mempersiapkan jawaban yang baik untuk 4 pertanyaan ini. Kata beliau, tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, umrihi fima afnah, tentang umurnya, di mana dihabiskan. Umur adalah nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Iya, banyak manusia yang lalai bahwa ia diberi nikmat, diberi waktu, diberi kesempatan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada 2 nikmat yang banyak manusia lalai dalam mengingat 2 nikmat ini. Lalai tentang 2 nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela penduduk neraka tatkala mereka berteriak di dalam neraka minta untuk dikeluarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum wa ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir." Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian dan telah datang kepada kalian apa yang harusnya kalian mengingat, dan juga telah datang kepada kalian seorang yang memberi peringatan, seorang Rasul yang mengingatkan kalian. Ya. Maka tidak ada artinya sebuah penyesalan pada hari itu. Kalau ingin menyesal, maka sesalilah apa yang kita lakukan saat ini, tatkala kita berada di dunia. Itulah yang bermanfaat. Adapun di akhirat adalah tempat hisab, bukan tempat untuk menyesali. Tempat hisab akan setiap amalan yang kita lakukan, setiap dari umur yang kita lewati. Kemudian pertanyaan yang kedua, an-syababihi fima ablah, tentang waktu mudanya, di mana dihabiskan. Waktu muda adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di waktu muda seorang bisa melakukan berbagai amalan, berbagai kegiatan yang kadang sulit atau kadang tidak bisa dia lakukan di waktu tuanya. Karena itu dia adalah sebuah nikmat yang hendaknya dipertanyakan, yang hendaknya dipertanggungjawabkan. Dan Rasulullah SAW telah menganjurkan berbagai amalan-amalan dan berbagai keutamaan-keutamaan bagi siapa yang memanfaatkan waktu mudanya. Di antaranya tentang 7 orang yang dinaungi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya wasyabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang anak muda yang hatinya terpikat dengan masjid. Iya, agar supaya beramal dengan amalan-amalan yang baik sehingga dia digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an-malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Pertanyaan tentang harta, dari mana dia dapatkan? Ya. Apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram? Kemudian di mana dia belanjakan? Apakah dia belanjakan dalam hal yang baik atau dia belanjakan dalam hal yang jelek? Semuanya ini akan dipertanggungjawabkan. Bagi seorang muslim, membelanjakan harta adalah perkara yang ia berusaha untuk meletakkan setiap dari hartanya pada perkara yang baik, dan dia mendapatkan manfaat
di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala. Demikian pula dia mengambil dari sumber yang halal. Karena itu dia mempelajari tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa-apa yang dengannya dia mengetahui apa yang dihalalkan dan dia mengetahui apa yang diharamkan. Dia mengambil dari jalur yang halal dan meninggalkan dari jalur yang haram. Dan siapa yang membelanjakan hartanya pada jalan yang tidak baik, maka ia akan menuai kerugian pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kesengsaraan orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Sungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan hartanya untuk menahan manusia dari jalan Allah. Maka sungguh mereka akan menginfakkan harta mereka, kemudian harta itu menjadi kesengsaraan, kerugian untuk mereka pada hari kiamat. Dan orang-orang kafir mereka semua akan digiring dan dikumpulkan ke dalam neraka Jahannam. Kemudian pertanyaan yang keempat, an ilmihi, tentang ilmunya. Fima amila bih, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Seorang muslim dituntut untuk menuntut dan mempelajari apa yang dengannya agamanya menjadi tegak, apa yang dengannya kewajibannya terangkat. Sebab dari ilmu agama ada yang wajib dan mesti dipelajari. Siapa yang tidak mempelajarinya, maka dia berdosa. Dan pada hari kiamat dia tidak mendapat udzur tatkala ia tidak mengetahui apa yang diwajibkan. Hal yang diwajibkan dari ilmu ini, apa yang dengannya tegak agamanya. Dia bisa mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah kepadanya. Dia harus mengetahui apa itu kesyirikan, apa bentuk-bentuknya, sehingga terhindar dari kesyirikan, terjauh darinya. Dan dia harus tahu bagaimana tata cara dia sholat, mengeluarkan zakat kalau dia orang yang memiliki kelebihan harta. Termasuk di bulan Ramadan dia harus wajib untuk mengetahui hukum-hukum seputar puasa. Begitu akan menunaikan ibadah haji, maka dia wajib untuk mengetahui hukum-hukumnya. Dia masuk dalam muamalah berdagang, maka dia wajib untuk mengetahui apa hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah. Ini dari ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari. Selain dari itu, mempelajarinya adalah sunnah muakkadah. Mempelajari ilmu yang merupakan sunnah muakkadah itu lebih baik daripada jihad yang sifatnya sunnah. Lebih baik daripada qiyamul lail. Sebab menuntut ilmu adalah hal yang sangat ditekankan di dalam syariat. Keutamaan dan kemuliaannya diterangkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dengan beraneka ragam, dengan berbagai bentuk. Maka seorang yang telah berilmu dan memiliki ilmu, dia dituntut untuk beramal dengan ilmunya. Sebab dengan amalan tersebut, maka apa yang diketahui semakin dikuatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah berkah untuk mereka yang beramal dengan ilmunya. Allah berfirman, "Walau annakum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, wa idzan la'atainakum min ladunna ajran 'azima, wa lahadainakum siratan mustaqima." Andai kata mereka melaksanakan apa yang mereka diperintah dengannya, maka sungguh itu yang terbaik untuk mereka dan hal yang paling mengokohkan kedudukan mereka. Dan sungguh kami akan memberikan untuk mereka pahala yang sangat besar, dan sungguh kami akan menunjuki kepada mereka jalan yang lurus. Karena itu kata sebagian para ulama, siapa yang beramal dengan ilmunya, waratahullahu ilman ma la ya'lamuhu, maka Allah akan mewariskan untuknya sebuah ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Dan tidak beramal dengan ilmu dimaklumi bagaimana dosanya. Bagaimana pada hari kiamat salah satu dari 3 orang yang paling pertama dipanggang oleh api neraka, salah satunya adalah seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya.
dan dimaklumi bagaimana keadaan yang diceritakan dalam hadis Usama bin Zaid tentang orang yang berada di neraka, kemudian keluar usus dari perutnya, kemudian dia mengelilinginya seperti keledai mengelilingi ar-raham. Kemudian disebutkan dia adalah orang yang menyuruh manusia kepada kebaikan dan dia tidak beramal dengannya. Maka ini dari perkara-perkara yang hendaknya kita senantiasa mengingat dan merenunginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua menuju kepada jalan yang lurus. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Hadirin jemaah-jemaah yang saya hormati dan saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia persiapkan esok untuk keesokan harinya, untuk hari kiamatnya. Dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang kalian lakukan. Maka di dalam kehidupan kita ini, renungan yang seperti ini adalah hendaknya suatu renungan yang senantiasa mewarnai dan menyertai kita di dalam kehidupan. Apalagi kita berada di masa yang penuh dengan fitnah, masa yang banyak hal-hal yang bisa memalingkan kita dari agama, dari arah syubhat maupun syahwat. Dan seorang muslim butuh untuk kuat di atasnya dan menjaga dirinya di atas kebaikan. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjadikan kehidupan kita sebagai kehidupan yang berarti, kehidupan yang bermakna, dan kehidupan yang membawa kebaikan untuk kita kelak di kemudian hari tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan pada khutbah kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita semua jalan yang lurus dan memberi hidayah kepada kita pada segala pintu kebaikan. Dan insyaallah taala hari ke depan di bulan Muharram pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram syariatkan bagi seorang muslim dan muslimah untuk melakukan puasa. Tanggal 10 disebut dengan puasa hari Asyura dan tanggal 9 disebut dengan puasa Tasu'a. Dan puasa di 10 Muharram tadinya adalah puasa yang diwajibkan terhadap kaum muslimin, bagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah datang dan turun kewajiban puasa Ramadan, maka terhapuslah hukum wajib. Yang tersisa bahwa puasa di bulan Muharram adalah puasa yang disunnahkan dan sunnah muakkadah. Demikian pula Nabi menyebutkan ketika beliau berpuasa di 10 Muharram, beliau katakan, andai kata saya hidup di tahun depan, maka saya akan berpuasa di tanggal 9-nya atau sehari sebelumnya. Nah, itu disyariatkan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Adapun berpuasa pada tanggal 11, ada hadis yang menjelaskannya, tapi hadisnya adalah hadis yang lemah. Karena itu yang disyariatkan hanya tanggal 9 dan tanggal 10. Maka hari demi hari dan di bulan demi bulan ada saja dari amalan-amalan salih yang disyariatkan bersama kita, disyariatkan di dalam agama kita, agar supaya hidup ini terhiasi dengan kebaikan, hidup ini terhiasi dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah untuk meraih surganya dan menjauhkan kita dari neraka sehingga kita terhindar dari siksaannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas Islam yang di atas sunnah,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin yang tertindas di berbagai belahan negeri, di berbagai belahan dunia, di Palestina, di Afghanistan, di Irak maupun yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kedudukan mereka dan menolong mereka di atas musuh-musuh mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan mereka untuk kembali kepada agama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.